مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati dan kita muliakan alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidz, tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas beserta seluruh jajaran kepengurusan yang hadir, kemudian Bapak Ibu, orang-orang tua saya, dan seluruh jamaah salat fardhu subuh yang saya muliakan dan insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah umat-umat Rasulullah yang telah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai ini. Sudah selesai kita melaksanakan sholat fardhu subuh berjamaah. Kemudian kita duduk bersama-sama di dalam majelis ilmu ini. Imam Syafi'i pernah berkata, kalaulah majelis ilmu ini sudah diumumkan, sudah diberitahukan, bukan hanya lewat pengumuman lisan, tapi juga melalui tulisan. Selesai sholat subuh pada Ahad akan diadakan
majelis taklim. Penceramahnya Ustadz Arif Habibi Batubara atau Ustadz Abdul Somad KW kata orang. Orang bilang begitu. Sudah diundang jauh-jauh datangnya dari Tembung. Jam 3:30 saya sudah bangun tidur. Padahal tidurnya tadi malam jam 2:30. Berarti baru tidur 1 jam. Berangkat ke sini sendirian. Mau jalan tol agak takut Pak. Sulit tengok jalan tol kalau jam 3:30. Terpaksalah saya lewat jalan dari Batalkuis. Cuman bedanya kulihat di map, kalau dari tol 28 menit, kalau dari jalan luar 31 menit. Cuman beda 3 menit. Duit habis. Masuk tol kan mahal kali tol Pak. Tol yang mahal, tol yang baru ini, kalau tol lama masih murah. Jadi pilih untuk menghemat biaya kalau lewat jalur luar saja. Diumumkan, mungkin selesai sholat maghrib semalam sudah diumumkan ya Pak? Sudah. Hah? Sudah ya? Sudah diumumkan. Tapi begitu selesai sholat subuh tadi langsung pulang. Nah, ini orang seperti ini diumumkan sudah secara lisan, diumumkan lewat tulisan juga sudah, tapi nggak mau hadir. Bukan karena nggak punya waktu atau punya hal yang lain mungkin penting, tapi karena malasnya. Begitu azan di masjid, Allahu Akbar, makin sayu matanya, makin keras matanya, tarik selimut. Bukan karena nggak bisa hadir, bisa hadir cuma malas. Imam Syafi'i mengatakan orang seperti ini fakabbir 'alaiha arba'an, maka ucapkanlah kalimat takbir kepadanya sebanyak 4 kali. Saya mau tanya Bapak Ibu, 4 kali takbir itu sholat apa? Yang bilang Imam Syafi'i, bukan saya. Berarti dibilang Imam Syafi'i orang itu udah hampir sama orang mati, gak guna hidupnya. Tapi jangan gara-gara ini Bapak Ibu pulang nanti jumpa sama tetangga, kakak tadi kok gak datang sholat subuh. Habis sholat subuh ada pengajian Kak, malas sekali, berat kali mata kurasa tadi subuh. Oh gitu Kak ya, kata Imam Syafi'i kakak harus ditakbirkan 4 kali. Nah boleh kakak biar kami sholatkan. Jangan gara-gara itu gak datang lagi ya ke masjid itu Pak, dimusuhinya masjid. Dan sekarang banyak orang begitu, gak cocok sama pengurus masjid, masjid yang dimusuhi. Gak mau aku datang ke masjid kalau masih dia jadi ketua BKN. Hah? Apa urusannya? Yang salah kan dia, bukan ketua BKN. Masjid ini kan bukan punya ketua BKN, kan begitu Pak kan? Masjid ini kan punya umat, cuma ketua atau pengurus yang lain dipilih untuk mengurus masjid ini. Makanya kalau ibu bapak berinfak, aku mau berinfak ke masjid ini untuk keramik, gak mau membelikan yang lain. Kenapa? Karena dipilih orang untuk sholat. Sementara keramik sudah cukup, dibelikan pengurus masjid lah ke semen. Nggak setuju aku. Kalau sudah kita berinfak ke masjid, jangan diatur-atur pengurus masjid mau kemana diberikan orang tuh. Kadang-kadang begitu kita berinfak maunya kita diberikan ke sini. Masjid itu enggak butuh keramik semua. Kalau semua orang berinfak ke masjid, aku mau diberikan keramik, aku mau diberikan keramik, terus semennya mau dari mana dapat? Nah kan banyak begitu. Sehingga apa? Itulah kebijaksanaan pengurus masjid. Mereka yang mengarahkan, mereka yang mengurus, dan itu dipilih dan ditunjuk oleh jamaah atau masyarakat sekitar. Jadi bukan punya BKN, punya umat, tapi pengurus masjid yang disuruh mengurus di masjid ini supaya tidak amburadul. Itu ya tujuannya.
Kemudian Bapak Ibu orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu kita menganggap kalau tak cocok sama kita orang yang di masjid, kita tak mau di masjid, tak mau sholat ke masjid. Yang salah kita, hati kita yang salah. Kita sebulan Bu, Pak, kita koreksi diri sedikit. Sebulan kita puasa Ramadan. Ibu, saya mau tanya, Ibu kalau bulan Ramadan bangun tidur malam jam berapa Bu? Jam berapa? Jam 3. Jam 3 Ibu bangun tidur itu ngapain? Hah? Langsung masak? Cuci tangan dulu lah, kata bangun tidur cuci tangan dulu. Nah, langsung masak. Selesai masak ngapain? Sholat. Makan. Oh, sholat ya, sholat tahajud ya. Habis itu bangunkan lagi. Paling payah kali kan tuh, bangunkan lagi kalau untuk sahur. Tantangan ibu-ibu itu. Makanya kalau lagi payah dibangunkan sholat subuh, bacakan surah Yasin samping. Bangun itu kalau nak mempan, bisikan ke kupingnya la ilaha illallah, melompat dia itu. Pikirnya malaikat Jibril datang sudah. Habis bangunkan lagi, makan sahur sama-sama. Udah makan sahur, azan di masjid, sholatlah kita ke masjid. Habis sholat, ada nggak ibu-ibu tadarus selesai sholat subuh? Ada, biasanya banyak ibu. Kalau habis tarawih kan bapak-bapak sama anak-anak muda, perempuan itu habis sholat subuh. Sampailah terbit matahari, pulang ke rumah, tidur. Enggak Ustaz, ngapain ibu? Berangkat ke pajak Ustaz belanja. Pulang dari pajak, ya bersihkan ikan lah Ustaz, bersihkan sayur. Ibu langsung masak? Oh enggak lah Ustaz, ngapain pulang langsung masak? Kan bukan untuk dimakan buka puasa nanti sore, tidak ada makan siangnya. Kan bulan Ramadan. Oh iya, terus dimasukkanlah ke kulkas. Udah dimasukkan ke kulkas, ibu langsung tidur. Oh enggak Ustaz, cuci lagi. Betul lah Bu? Cuci. Selesai cuci, jemur. Habis jemur pakaian, tidur. Enggak, masih keserak rumah Ustaz. Bersihkan rumah lagi, nyapu halaman, cuci piring, ngepel lantai, ngelap kaca, semua rumah bersihkan. Tiba-tiba sudah capek Ustaz bersihkan rumah, azan zuhur dan terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu sholat zuhur. Habis sholat zuhur, barulah ibu bisa istirahat. Berapa lama ibu tidur habis sholat zuhur? Paling lama 2 jam. Itu udah lama kali. Jam 3 masak lagi, menyiapkan untuk buka puasa. Jam 4 habis asar, tunggu buka jam 5 keluarlah keliling-keliling. Kalau bahasa anak muda sekarang ngabuburit. Ini bahasa keren, tadi jorok. Jorok ujungnya itu Pak. Ngabuburit kan jorok. Bagusan bilang jalan-jalan sore, berangkat keluar, beli takjil, semua diborong. Nampak jengkol beli, nampak dodol beli, ongol-ongol beli, risol beli, semua habis diborong. Pulang ke rumah, nyiapkan untuk buka puasa. Azan, Allahu Akbar, makan sebentar, sholat maghrib. Duduk-duduk selesai maghrib, azan isya. Udah azan isya dengan berangkatlah ke masjid, sholat sunat taraweh. Habis taraweh, tadarusan lagi. Pulang ke rumah, baca Quran lagi, zikir lagi, malam tahajud lagi. Ibu, sebulan kita lakukan itu. Saya mau tanya, mampu ibu buat itu? Waktu Ramadan? Mampu. Udah kita lakukan Pak. Mampu kita melakukan itu. Sebulan penuh kita Pak berangkat pagi pulang sore bekerja dalam keadaan berpuasa, sanggup kita melakukan. Bahkan malam kita tarawih lagi, tadarusan lagi, berinfak lagi, bersedekah, tak berhenti di bulan Ramadan. Tapi kemampuan itu mohon maaf, habis Ramadan masih ada nggak kemampuan itu lagi?
Ini yang kita koreksi Bapak ya. Ramadan kita sanggup. Habis Ramadan ada bangun jam 2 lagi tadi malam. Ada lagi baca Quran habis sholat subuh. Ada lagi berinfak bersedekah ke masjid untuk menjaga masjid. Kawan saya waktu banyak penjaga-penjaga masjid yang kuliah-kuliah adik-adik saya. Waktu Ramadan aku tanya, enak kalian ya? Enak apanya bang? Enak lah. Wah, habis-habis makanan datang aku bilang, waktu buka puasa semua yang ngasih, wah semua ngasih makanan. Iya bang, sampai kebuang makanan tak makanan ini. Sahur belum habis lagi makanan, sampai basi. Begitu luar biasanya orang bersedekah bang. Iya, ini sekarang habis Ramadan ada yang ngantar, udah sering banget. Berat lah ada yang ngantar. Kenapa bersedekah itu hanya di bulan Ramadan? Kan banyak begitu bang. Ibadah juga kita begitu, hanya ada di bulan Ramadan. Tapi kata Allah, ketika masuk bulan Ramadan, ayatnya nggak asing kita dengar Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kok beda Ustaz ngaji sekarang sama imam tadi? Tadi agak serak-serak suara saya. Biasa maklum bangun tidur ya Pak, serak-serak di mobil gak ada air minum pula tadi, ya Allah ya kali. Nyampe ke sini air teh manis pula dikasih kan, tak mungkin aku minum teh manis makin berlendir Pak leher. Air putih tunggu sampai sekarang belum datang. Iya, enggak bercanda. Ini baperan, inilah pengurus masjid ini kadang-kadang baperan. Lantang awas sedikit ngomong lah sedikit nyindir. Nah, aku enggak nyindir, ingatkan orang tahu lupa. Jadi Bapak Ibu, Allah panggil kita di ayat itu apa? Ayo orang-orang yang beriman. Allah panggil kita hai orang-orang beriman. Itu panggilan mesranya Allah. Panggilan sayangnya Allah kepada kita hamba-hamba yang mengaku beriman. Ibu punya panggilan sayang enggak sama suami? Punya panggilan sayang enggak sama laki? Pak, punya Pak? Bapak punya panggilan sayang enggak sama bini? Saya punya panggilan sayang sama istri saya. Waktu saya baru nikah itu manggil bini ayam beb. Baru nikah. Sekarang anak udah 3, enggak manggil ayam beb lagi, manggil adek. Dek. Bini juga gitu Pak, manggil lagi abang, bang. Kalau baikan. Kalau sudah marah, manggil abang tetap, tapi pakai kau dulu di awal. Mereka laki marah laki, apa kata bini? Kau bang, kau dulu, baru abang. Nenek saya, kakek saya nelayan, rumah saya Labuan Batu Utara, pesisir Labura, Tanjung Ledong, nama daerahnya. Kalau ibu tengok beras, ada Tanjung Ledong, beras dari Tanjung Ledong. Nah itulah kampung saya, berasnya terkenal. Jualnya hanya ada di mall. Wah, bukan saya sombong tidak. Ya, perusahaannya di sana yang ada itu berasnya enak, padinya di sana katanya bagus. Enaknya beras Tanjung Ledong, nggak pernah makan di sana, nggak pernah mahal. Begitulah, karena enaknya makanya mahal. Ada kualitas, ada harga, kan begitu bukan? Itu kampung saya. Oh, kan ini udah gak enak, aku cek dari seluruh. Bercanda tadi Pak. Makasih Pak ya. Tapi kan udah dibuat nanti sakit hati Bapak kalau nggak minum, dia kan Pak ya. Minum dulu di tempat. Saya dari posisi Labura sana. Itu Pak, Ibu, kampung saya. Ini kebetulan ini masih YouTube nih kan Pak. Wah, cocok lah. Biar dengan gubernur.
Karena setiap YouTube saya ceramah saya di YouTube saya sampaikan ini. Sampai sekarang belum ada respon. Dari Tanjung Balai ke kampung saya 30 km, Pak. 30 km dari Tanjung Morawak ke mana? Dari Pakem ke mana itu jatuh? Ke Medan ya, ke Kuala. Amplas 30 km ada dari sini. Lebih bahkan ya. Dari sini ke Amplas berapa lama? Jarak tempuhnya 1 jam, setengah jam, 30 km setengah jam jarak tempuh. Kampung saya 30 km dari Tanjung Balai, tempuhnya 5 jam, Pak. Bapak bayangkan ya, waktu udah malas bayangkan. Maka sering saya katakan, kampung kami adalah orang-orang yang paling cinta tanah air. Kenapa? Saking cintanya kami dengan tanah air, jalan ke kampung kami tanah berair. Udah cintanya kami tanah air. Sengaja saya sampaikan ini, masukkan ke YouTube nanti. Kalau bisa foto, Pak. Video duplikatnya itu aja ambil share. Saya juga kemarin ada tuh, saya ambil dari YouTube, saya share ke grup-grup biar viral. Enggak viral juga. Kita pura-pura Allah tidak dengar, nggak tahu. Itulah kondisi. Nenek kakek saya itu nelayan. Belakang rumah saya itu sungai. Kedua kali sungai, muara laut lepas. Selat Melaka. Dekat dari kampung saya kalau naik speedboat itu hanya 8 jam ke Malaysia. Jadi dekat perbatasan. Kalau kakek saya pulang dari laut, itu biasanya perahunya atau sampannya kalau kami bilang di sana itu diikat di tapak. Makanya sering saya katakan kendaraan paling liar itu perahu. Paling liar kendaraan perahu. Kenapa? Karena kalau nggak ikat jalan sendiri ya, Pak. Makanya perahu itu kalau sampai Tangkambi, sampai pelabuhan kan ikat kapal. Kalau nggak ikat, pastinya pergi jalan sendiri. Nah, makanya saya bilang kendaraan paling liar itu kendaraan di laut. Begitu pulang dari laut, diikatlah perahunya di belakang rumah. Buka dapur, itu dapur. Nengok udah sungai. Itu kampung saya. Kakek saya pulang dari laut jahit di jaringnya. Sambil duduk nyantai jahit di jaringnya. Kadang nggak ke laut, waktu pagi jahitin sampai asar, sampai zuhur. Begitu mau jam setengah 12, nenek panggilan mau makan. Panggilannya nggak ada, Bang. Nggak ada ayam beb, nggak ada. Panggilnya apa? Woi. Udah tua, panggilannya begitu kadang-kadang. Ada yang bukan udah tua, manggil abang, manggil sayang sama laki-laki. Ada yang awak pikir apa? Awak pikir memang dia manggil bukan kepala, bukan maksudnya enggak, memang panggil sayang. Ya awak bingung, udah tua nenek ini sama kakek ini masih panggil sayang sama kayak gini. Kan luar biasa. Begitu kutanya anaknya, apa amalan ayahmu? Kok bisa sampai tua begini masih panggil sayang-sayangan sama emak juga begitu. Wah, luar biasa. Mana ada amalannya? Coba tanya lah. Bukan nggak ada amalannya, bukan karena sayang, bukan karena romantisnya. Terus udah lupa mamaku nama bapakku. Bapakku udah lupa nama mamaku, makanya biar simpan manggil yang aja orang. Rupanya karena udah pikul, Pak. Tapi panggilan Allah nggak pernah berubah-ubah. Allah panggil kita apa? Yang orang-orang yang beriman, kata Allah. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Udah kita kerjakan sebulan Ramadan. La'allakum tattaqun, di akhir kali ayat itu kata Allah, supaya apa? Supaya kau dapat gelar, supaya kau dapat predikat. Apa gelarnya? Bukan profesor doktor, gelar yang paling tinggi yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Profesor doktor, insinyur, sarjana hukum, doktorandus, SPDB, itu gelar dunia, penting. Tapi di hadapan Allah bukan itu gelar yang paling tinggi. Gelar yang paling tinggi adalah gelar takwa dari Allah untuk hamba-hamba yang beriman. Apa itu takwa? Naiklah khotib setiap Jumat, nggak pernah tinggal ya Pak ya. Bahkan jadi rukun. Kalau tinggal wasiat takwa, ingatkan. Makanya jemaah dengarkan. Kalau khotib lagi membacakan rukun khutbah, ada yang tinggal angkat tangan. Ustaz, wasiat takwa belum.
supaya dia tahu. Diingatkan setiap Jumat, usikum binafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tambah lagi pakai bahasa Indonesianya. Melalui mimbar ini, khatib berwasiat kepada kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Apakah itu takwa, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah? Betul, secara garis besarnya, tapi belum sempurna pemahaman takwa sampai di situ. Kalau menjalankan perintah Allah, mohon maaf Bu, mohon izin saya, robot bisa. Ibu bapak kalau ingin berangkat umroh sekarang, itu di Mekah, Masjidil Haram, ibu punya penyakit rematik, asam urat, bapak juga begitu. Mau tawaf, nggak sanggup karena kaki lemas. Sudah ada robot di sana Bu, bisa disewakan, yang penting ada uang. Robotnya bawa ikut tawaf. Berangkat haji mau sa'i dari Safa ke Marwah, nggak sanggup kaki, sudah ada robot yang disewakan di sana. Robot bisa tawaf, robot juga ikut sa'i. Robot bisa juga disetting untuk sholat. Puasa, robot udah puasa. Kita tidak hanya 1 bulan, robot sepanjang seumur hidupnya bisa dia puasa. Karena dibuat manusia. Meninggalkan larangan Allah udah pasti bisa. Jadi kalau hanya sebatas itu kita memahami takwa, apa bedanya kita dengan robot? Terus Ustaz, kita punya hati Bapak Ibu. Takwa itu di sini. Apa itu takwa? Takut sama Allah. Itu ada di bulan Ramadan. Takut itu merasa diawasi. Misal, ibu pergi ke salah satu mall. Berani nggak ibu ngambil barang di dalam mall itu, diam-diam ibu masukkan ke dalam tas, nggak bayar? Berani nggak? Kenapa ibu nggak berani? Ada sesi, berarti kan ada yang mengawasi, ada yang mantau. Merasa kita diawasi sehingga takut melakukan kemaksiatan, takut melakukan kecurangan, takut melakukan pencurian. Karena merasa diawasi. CCTV. Itu CCTV buatan orang Jepang masih kalah canggih dengan CCTV yang diciptakan oleh Allah. CCTV dalam mall, keluar kita dari mall udah nggak bisa dia mantau kita. CCTV Allah. Maka kalau ingin takut sama Allah, hadirkan rasa kita bahwa Allah memantau dan melihat kita. Dengan apa? Dengan ilmunya Allah, dengan penglihatannya Allah. Mengawasi kita dengan penglihatannya, dengan ilmunya. Sampai di situ tidak. Apalagi idzalaq wa mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ada malaikat raqib dan atid, kanan dan kiri, yang mengawasi gerak-gerik kita. Baik dicatat malaikat sebelah kanan, buruk yang kita buat dicatat malaikat sebelah kiri. Cukup malaikat? Enggak. Apalagi ternyata anggota tubuh kita ini adalah intelijennya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari di akhirat mulutmu akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tanganmu yang akan berbicara. Tangan berbicara, berarti tangan ini adalah intelijen Allah. Pernah ibu mau poro-poro, ibu tinggalkan tangan di rumah. Kau jangan ikut kau dulu ya, nanti kau ngadu dengan mau di akhirat. Ibu potong dulu kau ya, tinggal nanti udah pulang baru pakai lagi. Kalau ada orang pun kemana pun dia melangkah, tangannya pasti ikut. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya juga bersaksi di hadapan Allah. Kaki juga tak pernah kita tinggalkan kemana kita melangkah Pak. Artinya di tubuh kita ini, anggota tubuh kita sendiri itu adalah intelijen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasalah dalam pengawasan Allah, merasalah dilihat oleh Allah, sehingga takut melakukan kemaksiatan. Itu ada di bulan Ramadan. Mana bukti?
sholat zuhur ramai dibahas. Ada bapak karena hausnya puasa tadi bubur-bubur ditelan di situ. Lumayan, nggak ada orang lihat. Pernah bapak buat itu, Pak? Ibu pernah buat itu? Kenapa ibu nggak pernah lihat? Karena orang nggak lihat. Jawaban kita, Allah. Tapi saat itu kita merasa lihat Allah. Takut kita meminum air saat berwudu. Tapi perasaan melihat Allah itu hanya ada di Ramadan. Habis Ramadan seolah-olah Allah tidak melihat kita lagi. Berapa banyak perempuan-perempuan di perkotaan ketika mereka bekerja di sebuah kantor nggak pakai jilbab, pakaian ketat. Ingatkan anak-anak gadis kita Bapak Ibu. Begitu asik bekerja azan zuhur, Allahu Akbar. Berangkatlah orang ke musola. Ya mungkin dalam kantornya ada musola, mungkin nggak ada di dalam kantor, keluar dari kantor depan gedungnya mungkin. Begitu masuk ke musola, masuk ke masjid, ada bukan yang disiapkan masjid. Nah, kayak tempat kita kan begitu. Diambillah bukan tadi, sholatlah. Kan ditutupnya auratnya waktu sholat itu. Betul nggak? Sah kalau sholat nggak pakai bukan atau membukakan aurat? Tidak sah. Ditutupnya auratnya saat dia sholat. Selesai sholat dibukanya lagi, nampak lagi bentuk tubuhnya karena pakaian ketat, nampak lagi rambutnya, jalanlah dari masjid ke kantor. Ini orang, saya katakan apa? Seolah-olah Allah melihat dia hanya di dalam masjid. Keluar dari masjid tidak dilihat oleh Allah lagi. Dia menganggap begitu. Kenapa? Buktinya di dalam masjid dia tutup auratnya, keluar dari masjid dia pertontonkan lagi auratnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, Allah selalu ada bersama dan melihat kita. Gak pernah Allah itu tidur. Makanya mau di masjid mau di luar, teruslah merasa dalam pengawasan Allah sehingga takut itu akan muncul. Takut sama Allah beda Pak, sama takut dengan takut sama makhluk. Misal tadi saya berangkat dari Tembung, jalan begitu jam setengah 4, lewat dari jalan bakaran batu, bakaran batu kusum. Kalaulah ada kendaraan di belakang yang ngikutin saya pelankan, dia pelankan. Saya ngebut, dia ngebut. Saya lihat dari spion, ini saya curiga, ini mau mencelakai, bisa mau merampok, bisa mau begal, macam-macam lah pikiran saya. Di saat saya takut dengan makhluk yang ada di belakang, yang saya lakukan apa Bapak Ibu? Atau ibu begitu? Ibu keluar dari masjid, dari rumah mau ke masjid. Tiba-tiba pas keluar dari rumah, jalan sebelah kanan ada anjing, jalan sebelah kiri kosong. Ibu kira-kira ini jalannya mana? Pasti sebelah kiri. Makin dekat anjingnya, ibu makin menjauh nggak? Makin menjauh. Saya juga begitu. Ketika merasa diikuti oleh orang yang mungkin mau mencelakai saya akan menjauh terus menjauh dari tempat ramai. Jauh-jauhnya saya usahakan daripada orang yang ingin mencelakai. Itu baru praduga saja. Itu kalau takut sama makhluk. Kalau takut sama makhluk kita menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, apa harus menjauh? Tidak, kebalikannya. Yang kita lakukan harus mendekat kepada Allah. Beda takut sama makhluk dan takut sama Allah. Ramadan ada rasa takut itu, di luar Ramadan ada munculkan lagi rasa takut itu. Dan takwa itu coba kita lihat 115 kali Bapak Ibu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Pertama kali disebutkan Allah di surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kan itu pertama kali. Kitab yang tidak ada, kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ibu, ragu dengan Al-Quran? Bu, ragu dengan Al-Quran? Kalau ragu dengan Al-Quran dihukumkan
kuat Pak. Gara-gara bilang itulah UAS deportasi dari Singapura. Saya tanggal 26 nanti mau berangkat ke Batam. Sudah disiapkan tiket saya ke Batam. Bahkan panitia di Batam sudah menyiapkan tiket saya juga untuk jalan-jalan 1 hari ke Singapura. Gara-gara kejadian itu, saya bilang sama panitia di sana, saya haramkan kaki saya mijak Singapura sebelum mereka meminta maaf kepada Ustaz Abdul Somad. Saya bilang, saya batalkan jadwal ke Singapura. Bukan berceramah saya di Singapura, enggak mau jalan-jalan juga, kayak UAS juga, kebetulan aja, hanya sama saja. Ya kebetulan lah, walaupun kata orang tak sama, nasib aja yang beda. Nasibnya beda lah. Alhamdulillah berkat mirip UAS ini, Masya Allah, bulan Rajab semalam Bapak Ibu saya 19 hari diundang ceramah di Kalimantan Timur, 5 kabupaten kota saya keliling di sana. Belum ada setahun, 6 bulan yang lalu saya diundang ke Lampung dan Metro di Provinsi Lampung. Tahun lalu saya ke Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Tengah. Insya Allah nanti ke Batam, Tanjung Balai Karimun tanggal 26 ini. Hari ini saya akan sholat asar nanti, selesai sholat asar ke Banda Aceh 2 hari. Pulang dari Batam, Kepulauan Riau, bulan 6 insya Allah di pertengahan berangkat ke Kalimantan Barat. Ibu, saya cerita ini bukan nyombongkan diri, tidak. Karena banyak di komentar-komentar YouTube ketika ceramah saya sampaikan begitu, Allah Ustaz Abdul Somad KW sombong kali, beda menasih kata orang. Maksud saya ini mengangkat marwahnya ulama. Kenapa? Saya mirip sama ulama aja, itu berkah luar biasa. Diundang saya ke Kalimantan Timur, ke Maluku, ke Lampung, diundang ke Kalbar, Provinsi Riau, saya bolak-balik ke Kepri, saya juga udah bolak-balik. Karena ceramah saya bagus, enggak Pak? Bukan karena ceramah saya bagus, karena muka itu aja. Kan berarti berkah. Mirip sama ulama aja berkah, apalagi mengamalkan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Itu maksud saya. Memuliakan ulama bagian daripada mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus Nabi. Jadi itu maksud saya menceritakan ini. Ketika di bulan Ramadan kita mampu melakukan merasa takut di hadapan Allah, di luar bulan Ramadan harus mampu. Takwa predikat paling tinggi, ciri-cirinya diberikan oleh Allah. Dan kita belajar bagi kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ibu jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Kalau ragu dihukumkan kafir. Bu, jangan ragu dengan Al-Quran. Ya, insya Allah. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ini kata Allah, Bu. Maka nikahi adalah perempuan itu matna 2, wa thulatha 3, wa ruba' sampai 4. Berarti Bu boleh suami ibu nikah 4 kali. Boleh Bu? Ini ayat Al-Quran, ragu apa yakin? Bingung, udah mulai bingung Pak. Udah mulai bingung, mau bilang ragu, kafir awak, mau bilang yakin, lagi semua di sini, nikah lah dengan ini ayat Al-Quran. Ustaz jangan dipotong-potong ayatnya, masih ada yang selanjutnya. Kan begitu ya Bu? Bilang aja gak apa-apa. Ustaz itu ceramah gak apa-apa, ibu protes sekali-sekali. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau tidak bisa berlaku adil, fawahidah, maka cukup 1. Dan bilang Allah juga. Ada yang dipenggal-penggal. Jadi bapak-bapak kalau cerita poligami senang kali Bu. Sunnah itu Ustaz katanya, sunnah, poligami sunnah. Begitu banyak sunnah Nabi, cuma itu aja yang senang kali bapak tuh ngamalkan. Masuk kamar mandi, baca doa, enggak sunnah Nabi, sunnah kok. Bantu bini nyuci Pak, sunnah itu Pak. Ada lagi ibu bantu ibu nyuci? Jujur aja itu. Itu sunnah. Bantu bini masak, sunnah. Bantu bini jemurkan pakaian, sunnah. Cuma masalahnya kalau kita jemurkan pakaian habis nyuci bini kita, gorden tetangga jalan sendiri, bergerak sendiri gorden tetangga. Tengok-tengok Ustaz itu kenapa?
takut gigi, takut bini, libur pakaian juga Allah. Padahal yang kita amalkan itu sunnah Rasulullah loh. Coba kalau buat kalau saya, pasti gosip bang. Bangunan apa? Istri ikatan suami takut istri. Kok kau bilang dia dipuji dia timur? Padahal itu ibadah. Nabi 11 bininya, 11 dikasihnya pembantu Pak. Berarti kan Nabi orang kaya bukan? Dia bayar gaji pembantu berarti kan orang kaya. Kita satunya bini kita. Bini itu yang jadi pembantu. Ketawa ibu, betul lagi nggak Ustaz? Beda. Jadi sunnahnya bukan itu aja. Ibu boleh tidak setuju dengan poligami, tapi mohon maaf, mohon izin jangan ibu gugurkan ayat Al-Quran. Harus ibu yakin itu ayat benar dari Allah. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan. Diturunkan Allah Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Muttaqin. Saya tadi malam ceramah di Jalan Polonia, acara halal bihalal. Saya nggak tahu titik masjidnya Pak, dikirim sama orang tuh mapsnya. Kalau saya dikirim sama abang di mapsnya, sudah tahu yang masjid ini. Walaupun dikirim beliau lagi, nggak saya ikuti lagi mapsnya. Kenapa? Aku sering lewat sini. Bahkan nggak pernah kemarin saya ceramah mau lihat terus Romi lagi sini. Ya kan ini masjid belum begini lagi cantiknya. Misalkan saya ceramah ke dalam, saya lewatin, dikirim mapnya. Begitu dikirim mapnya, saya ikutin tadi malam. Oh, Anda sudah sampai di titik tujuan. Udah kok, ini rumah orang Cina, ini gue pikir mana masjidnya. Telepon lagi, Ustaz kelewatan Ustaz. Makanya yang betul lagi ngirim map. Ya gimana Ustaz, aku share lokasi begitu muncul, lokasi itu share kirim sama Ustaz terus. Artinya apa? Itu petunjuk yang dibuat manusia. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Petunjuk yang sudah diberikan Allah kepada kita jelas. Al-Quran. Al-Quran maha benar. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Nggak ada salahnya dalam Al-Quran. Semua diatur Al-Quran. Mau cerai diatur, mau nikah diatur. Ibu seorang istri meninggal suaminya waktu dalam keadaan hamil, ada diatur Al-Quran masa iddahnya. Semua diatur. Mau berdagang diatur, punya anak ada juga diatur dalam Al-Quran. Cara mendidik anak diatur dalam Al-Quran. Cara bersosial diatur dalam Al-Quran. Cara berpolitik diatur di dalam Al-Quran. Semua sudah ada dalam Al-Quran karena Al-Quran adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ayat selanjutnya Bapak Ibu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu mereka yang percaya dengan hal yang gaib. Saya mau tanya Ibu percaya sama surga? Bu? Percaya sama surga? Pernah nengok? Tapi kok percaya? Karena Al-Quran yang ngomong. Kalau Al-Quran yang ngomong, aku nggak akan pernah ragu. Harus begitu. Percaya Pak sama yang adanya neraka Pak? Percaya nggak? Percaya. Pernah masuk? Na'udzubillah. Percaya sama adanya jin? Percaya, karena Allah juga bilang wa ma khalaqtul jinna wal ins. Itu kita sudah yakini dan sudah kita percaya, mudah untuk itu. Tapi selanjutnya wa yuqimuna shalah, yang mendirikan sholat. Nah, ini ciri-ciri bertakwa lagi, mendirikan sholat. Sholat bukan hanya 5 waktu saja. Ini beda Pak, anak TK sama anak SD, anak SMP, SMA, perguruan tinggi beda sholatnya. Beda. Ibu bapak, kita punya uang 50.000. Utang kita juga ada 50.000.
Uang yang 50.000 tadi dibayarkan ke hutang sebanyak juga 50.000. Begitu dibayarkan, ada nggak sisa uang kita lagi? Habis. 5 waktu hutang kita mau nggak mau wajib dibayar. Udah kita bayar hutang kita 5 kali sehari semalam. Mana simpanan kita? Mana tabungan kita? Jadi jangan hanya ngandalkan 5 waktu. Mana qobliyahnya, mana ba'diyahnya, mana duhanya, mana tahajudnya, mana sunat wudunya, mana tahiyatul masjidnya, mana qiyamul lailnya. Itu tabungan-tabungan. Dan tabungan itu ibarat kalau kita bilang apa? Celengan itu nanti dibongkar, dibuka. Itulah nanti yang menyelamatkan kita. Ya, tapi hari ini masih 5 waktu, alhamdulillah. Makanya Syawal itu ada peningkatan. Ramadan mampu kita kerjakan 5 waktu. Di luar bulan Ramadan tingkatkan, jangan hanya 5 waktu saja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang membelanjakan sebagian rezeki dari Allah untuk agama Allah. Itu 3 di Al-Baqarah 3. Di Ali Imran ayatnya saya baca tadi di awal. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Disebut Allah lagi. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah untuk agama Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan samsir. Jangan nunggu lapang baru berinfak, jangan nunggu kaya baru bersedekah. Kalau nunggu kaya berinfak dan bersedekah, sedikit sekali kesempatan kita untuk beribadah. Kalau lagi lapang bersedekah enak, betul nggak Bu? Lagi lapang ekonomi Pak, lagi banyak uang, kita berinfak mudah. Masukkan kotak infak itu tinggal lewat. Kotak infak kita pakai roda sih. Pakai roda juga? Oh enggak, menangkan. Alhamdulillah. Kadang-kadang masjid pakai roda. Wah, sholat Jumat main motor-motor anak di roda. Anak-anak di belakang rusuk. Boleh sorong. Lagi sini. Dia orang main-mainan. Itu kotak infak. Kalau lagi kita punya uang banyak, lagi banyak duit, enak aja tuh masukkan 100.000. Nah, ringan uang kita miliaran. Uang kita ratusan juta, apalah 20.000, 100.000 tinggal masukkan. Tapi bagi orang yang nggak punya uang, di saat kotak infak lewat, uang dia cuma ada 20.000, tapi sanggup dia bagi uang 10.000 untuk aku, 10.000 untuk kotak infak. Mana lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah? Yang dalam keadaan sempit, yang nggak ada duit, nggak apa-apa, tunduk aja kalau kotak infak lewat, zikir aja nggak apa-apa. Subhanallah. Wallah, 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 wallah. Itu kata infak makin kuat tiga. Wallah, wallah, wallah. Begitu lewat kata infak, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa? Ibu, kita semakin kaya Pak, semakin sedikit peluang kita bersedekah, semakin sempit peluang. Kenapa begitu Ustaz? Tengok, kita punya uang 100.000 Pak. Datanglah mak kandung kita bilang, Rik, ya mak, ada uang, ada mak, berapa? 100.000, mintalah mak 50. Kira-kira berat ngasih mak kita 50, mak kandung kita. Ya udah ini mak 50, nggak apa-apa lah, yang penting masih ada sama 50, kan begitu kan? Mak kandung kita yang minta 50, uang kita 100, ngapain kita berat? Yang penting masih ada sama mak, cukuplah biar rokok 2 bungkus. Kira-kira begitulah kalau rokok kan? Udah mak 50.000, sama 50.000. 50.000 yang diberikan kepada emak kita dari 100.000 itu berapa persen? 50%. 6 bulan kemudian dibilang emakku lagi, Rip, ya mak, ada uang kau, ada mak, berapa uang kau? Ada 100 juta mak, mintalah mak 50 juta. Udah mulai, banyak kali mak kita udah apa ada mulai. Aku anakku sekolah mak, kebutuhanku banyak. Bini lagi, mas meminta ini, minta itu, dalam perempuan banyak permintaan. Udah mulai berapa? Kenapa? Karena nilainya sudah mulai besar.
Padahal sama-sama 50 per, kan sama-sama 50%. 100 juta dikeluarkan 50 juta, 50%. 100 ribu dikeluarkan 50 ribu, juga sama-sama 50%. Persentasenya sama, cuma karena jumlahnya lebih besar, kecil peluang kita untuk bersedekah. Tengok orang yang punya harta, zakat mal aja, makin banyak hartanya, makin sayang dia keluar zakat mal. Mungkin saya hartanya 10 M, zakat hartanya berapa tuh per tahun? Misal 2,5%. Berapa? Kalau 10 M, 10%-nya berapa? Bening awak kali-kali kan? Apa aja bening? Ya. Kan kalau seandainya 10 miliar, 10%-nya itu kan 1 miliar. 10%. 10 dibagi lagi, bagi 4. 1 miliar dibagi 4 itu berapa? 250 juta. Kita buat 250 juta zakat hartanya. Wah, 250 juta bisa beli apa Innova juga nih. Kan mulai sayang nih, Pak. Padahal memang segitu kan. Karena makin banyak harta, makanya peluang kita sedikit. Dalam keadaan lapang enak bersedekah, misal lapangnya bukan hanya lapang ekonomi, lapang hati juga. Misal lagi senang, saya minggu yang lalu baru buat acara akikah anak saya yang ketiga lahir, baru umurnya 2 bulan. Begitu anak saya lahir, karena bahagianya, senang hati saya anak saya lahir, saya bersedekah. Diundanglah kawan-kawan tetangga, saudara-saudara untuk makan kambing yang seekor dipotong lagi. Dan begitu Pak. Karena anaknya perempuan, ada 1 ekor. Mudah bagi saya, mudah. Kenapa? Lagi senang. Ada 1 orang meninggal emaknya. Itu lagi senang apa lagi sedih, Pak? Lagi sedih. Tapi mampu dia bersedekah. Malam ketiga datang orang takziah, dikasihnya nasi sebungkus-sebungkus 1 orang. Nah ini kalau saya ada orang bilang kisah malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dalilnya nggak pakai dalil khusus, dalil umum ini aja, Pak. Dalam keadaan lapang kau disuruh bersedekah, walaupun kau dalam keadaan sempit. Sempit hatimu, lapang hatimu kau bersedekah. Lapang hati lagi senang, sempit hati kau lagi berduka, mampu kau bersedekah. Lapang hati, senang hati bersedekah mudah, tapi kalau sempit hati kita bersedekah itu susah, Pak. Mana lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lagi lapang bersedekah atau lagi sempit hati bersedekah? Lagi susah kita masih mampu bersedekah, itu lebih mulia di hadapan Allah. Itu juga mulia. Amarah itu seperti air dalam termos. Air dalam air panas dalam termos tidak akan terasa panas selagi air itu di dalam. Kalau ibu bapak nggak percaya, ada air panas ibu yang ibu masukkan dalam termos, coba pegang termosnya, terasa nggak panas airnya di dalam? Nggak terasa. Tapi ketika dia keluar baru terasa panasnya. Keluarnya air panas dalam termos itu nggak sembarangan keluar. Saat ibu butuhkan baru dia keluar, betul nggak? Mau buat teh manis misal, ini dibuat, kan bisa dimanfaat ya kan? Udah dingin ini, tadi panas, masih hangat. Ketika dia dikeluarkan menjadi hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Marah kita juga begitu, pendam di dalam, jangan keluarkan. Walaupun kita mampu untuk mengeluarkan amarah itu, tapi pendam. Boleh keluar, boleh. Kapan keluar? Keluarkan amarahmu, tapi amarahmu bermanfaat untuk agamamu. Kapan? Ketika agama kau dihina, marah kau. Ketika Al-Quranmu dihina, marah kau. Ketika Nabi kau dihina, kau marah, jangan kau diam. Marah bukan hanya harus menghancurkan gedung DPR, bukan kan? Tunjukkan amarah, tapi bermanfaat. Bukan marah yang enggak karuan, bukan marah yang enggak beraturan. Marah sesuai yang diatur dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Agama dihina, wajar kita marah. Al-Quran dihina, wajar kita marah. Saya pun paling marah kalau agama dan Al-Quran itu dihina. Kemarin, kalau saya sebut namanya, ada orang yang menghinakan Al-Quran. Apa kata dia? Gak usah lagi adalah ibadah haji. Padahal dia Islam loh. Dia Islam, gak usah tutup aja lah. Haji untungkan orang Arab Saudi aja. Padahal di dalam rukun Islam, haji itu adalah rukun Islam yang kelima terakhir. Kalau kita nggak tunaikan, karena kalau kita sudah mampu, tidak sempurna keislaman kita Bapak Ibu.
Kalau sempat haji ditutup, tidak diadakan lagi untuk negara Indonesia karena ucapan si Poland itu, bayangkan Bapak Ibu, apa nggak sakit hati kita? Sakit hati kita kan? Padahal dia Islam. Akhirnya apa? Ketika dia hinakan Al-Quran, dia juga dihinakan oleh Allah. Siapa yang tahu dan siapa yang bisa menggerakkan hatinya datang di aksi demo kemarin? Hakikatnya yang menggerakkan dia datang ke aksi demo itu adalah Allah. Di saat itulah dihinakan oleh Allah, dipukul dan dikeroyok oleh massa saat itu dalam telanjang itu di depan orang ramai sampai media di seluruh Indonesia, bahkan media internasional pun meliput dan membuat tontonan bagaimana jasadnya ditelanjangi oleh massa saat itu. Dihinakan Allah, kenapa? Karena dia hinakan Al-Quran. Dan kalau mau dihinakan Allah itu nggak usah jauh-jauh, hinakan aja agama Allah, tunggu aja pasti kau dihinakan Allah. Allah yang memberikan kematian kepada kita, Allah memberikan rezeki, Allah yang menghinakan, Allah yang mengangkat kita, Allah yang menguji kita. Ibu, yang ngasih makan kita siapa, Bu? Allah. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang mematikan kita siapa? Yang memberi rezeki kepada kita siapa? Allah. Lantas kalau Allah yang beri rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur semua hidup kita, ngapain kita sibuk dengan manusia? Ngapain kita sibuk dengan pujian orang? Ngapain kita sibuk dengan hinaan orang? Gak ada bedanya hinaan dan pujian, sama sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahan amarahmu, keluarkan di saat amarah itu memang pantas untuk dikeluarkan. Itu yang kedua. Yang terakhir, wal afina 'anil nas. Ciri yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini yang paling susah, Pak. Selesai saya khutbah Idul Fitri, waladzikrullahi akbar, turun semua jemaah bertakbir, Allahu akbar, sambil peluk-pelukan. Ayah-ayah pelukannya masih biasa, cipika-cipiki aja. Emak-emak di belakang, Pak, udah kayak suara kawan. Suara tangis seperti yang kedengaran, bercakap tahapan bilang ya. Ini pun betul. Iya. Pas pula kejadian, ada dua orang ibu berantem. Gara-gara apa? Gara-gara busana seragam miring. Ada yang nyicil, ada yang lunas. Yang lunas marah. Dia boleh nyicil, aku kenapa kakak bilang kemarin nggak boleh? Dia nggak ada cerita lah kakak. Kau bandel kali menurut kau. Nggak ada toleransi kau. Kau kan banyak uang, dia kan nggak ada uang. Wajar ada yang nyicil. Kau kan ada uang, apa itu nyicil? Dia tadi kan sama-sama anggota dia nggak boleh kakak gitu. Waktunya berantem, jambak-jambakan. Kedua itu jadi anggota perwiritan. Rupanya waktu sholat id itu kan kita bahkan kita disuruh rapatkan saf. Kan kita nggak salah nengok lagi kanan kiri kan. Maju bu, maju rapatkan saf, maka yang di luar masuk diramai-ramai padat ketulus yang di dalam kan begitu. Masuk aja bu, rapat gitu benar. Mana nengok kiri nengok kanan? Sholat loh, begitu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus di sebelah tuh. Oh, tahu tadi aku nggak mau aku sini ya, depan aku. Tengok yang sebelah kanan ini juga. Tengok ini. Ya, kakak ini rupanya di sebelah. Ini udah diam-diaman aja itu. Diam-diaman aja. Begitu khotib khutbah tersinggung orang itu. Jangan kalian putuskan silaturahim cuma gara-gara hal keduniaan. Ingat, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Menangis ibu itu, ya Allah, kena lagi ya Allah. Habis sholat ini minta maaf lah sama kakak sebelahnya. Aku paling jampak dia, aku yang nyerang dia. Begitu selesai sholat datang dia, Kak, minta maaf aku ya Kak, nangisnya kuat. Udah 4 hari kakak ketua perwiritan tadi yang digampak sama anggota wiridnya tadi didatangi sama 3 pedagang yang 3, tukang kompor, tukang bumbu, sama tukang kipas. Makanya ibu jangan mau berkawan sama 3 itu. Tukang kompor jangan dikawani, tukang kipas jangan dikawani, tukang bumbu jangan dikawani. Wah, 3 pedagang tadi, yang pertama tukang kompor. Kak, bukan tukang kompor, tukang bumbu duluan. Kak, teringatku Kak, oh pakai teringatku banget. Teringatku sebulan kemarin yang jambak kakak itu gara-gara seragam wirid kita. Ada datang sama kakak lebaran.
Oh nggak ada ke rumah, di masjid kami jumpa. Pas pula kami sebelahan sholat, waktu sholat Id. Wah di sholat Id nangis-nangis, dia meluk aku. Mau sujud ya keluarkanlah, nggak boleh manusia sujud di hadapan manusia yang lain, kata ibu ketua pemerintahan. Orang tuh ngaji Pak, tahu lah kan. Oh iya Kak, iya, betul-betul minta maaf. Dia tengok nangis, dia kasihan juga aku, ya maafkanlah. Namanya manusia, saling memaafkan. Oh iya Kak, iya. Datang tukang kompor, Bang Bumbu tadi udah stop sampai situ aja. Tukang kompor nyambut. Jadi Kak teringatku katanya, kalau dia udah kakak makan dia Isa, begitu nyala sakit hati kakak dibuat malu sama dia, maka kakak makan juga. Mulai dia masuk tukang kompor. Datang tukang kipas, dikipasnya terus jalan, makin panas lah. Api bara api dikipasnya hidup apinya. Jadi Kak, kalau kakak nampak dia itu kakak nggak marah. Itulah memang. Kalau nengok dia masih membondok juga, bukan juga tapi perbuatannya. Oh, berarti kan nggak ikhlas ini memaafkan. Ini banyak terjadi. Betul loh? Banyak terjadi. Kita juga Pak minta maaf karena momen awal aja. Karena kebetulan jumpa. Waktu selesai sholat Id jumpa. Apply batinnya Pak. Batinnya Pak. Karena jumpa di sini, kalau nggak jumpa nggak kenal aku nyalam kau, masih ingat aku perbuatan kau. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti dibilang orang aku nggak mau minta maaf sama kau. Demi menjaga gengsi supaya nama baikku bagus lagi, nggak apa-apa lah minta maaf sama kau. Maaf ya Bang, maaf ya batin ya. Iya. Tapi habis itu nggak teguran lagi. Apa gunanya minta maaf itu? Nggak ada gunanya. Makanya halal bihalal dibuat setiap tahun. Itu gunanya untuk itu. Halal dengan halal. Halal udah kan kesalahanku, nggak ada lagi yang kau ingat. Oke, memaafkan halal. Kau juga begitu halal, nggak ada kesalahanmu. Semua sudah memaafkan. Ikhlas, udah selesai halal. Jangan ingat dan jangan kenang lagi. Itu namanya ikhlas. Ibu punya anak merantau ke luar kota. Udah jadi orang kaya di luar kota. Pulang dia ke Batak. Dibilangnya sama bapak sama ibu ini, Pak, Mak, aku sudah jadi orang kaya di Palembang. Perusahaan PMP, rumah makan PMP sudah berapa banyak di Palembang. Bukan hanya itu, bisnisku yang lain masih ada. Aku berhasil ini nggak bisa kalau tidak berkat doa ayah sama mama. Maksud kau apa? Kau sebanyak kali belok sana belok sini, kau udah bilang aja apa mau kau. Kan banyak kali kadang-kadang begitu bawa anak bawa sini, kalau itu dia minta duit. Karena banyak kan dia. Begini Mak, Mama, ayah bilang mau makan apa malam ini, aku yang bayar. Wow, orang kaya udah. Oh gitu dia kau ya. Alhamdulillah nak, emak pengen makan kepala kambing. Ayo, di mana ada kepala kambing restorannya? Ayo, beberapa juta makan apa bayar? Dibawa lapangan semuanya makan. Habis makan kepala kambing 2 juta. Kepala kambing aja 2 juta. Berarti kan satu orang 1 juta, emak 1 juta, ayah 1 juta. Udah kenyang, udah. Apalagi mak mau makan apa? Emak pengen makan durian. Tapi di tempat ucok durian katanya durian sama ada itu. Ini maknya nggak ada kolesterol. Aman lah. Sumpah kalau ada kolesterol, darah tinggi, aku makan itu mati maknya. Bang itu bunuh maknya ayah. Kalau nyelang emak ayah. Sampai ucok durian makan durian habis 1 juta. Mak ayahnya bersuap. Berarti 3 juta. Udah mak apa lagi mak kayaknya udah kenyang kali mak. Besok lagi lah kalau mau terakhir. Berarti 3 juta habis 1 malam untuk makan aja. 1,5 juta 1 orang. Tidur lagi untuk malam. Begitu mau sholat subuh terbangun, sesak buang air besar. Begitu mau masuk kamar mandi, mau keluar, saya 1,5 juta tadi mana ya? Saya ini dibuang sekarang. Pernah ibu berpikir begitu? Bapak berpikir begitu pernah? Waktu ibu makan malam semahal apapun, waktu pagi buangnya ikhlas nggak buang? Pernah nggak teringat berapa banyak yang dihabiskan malam makan? Ikhlas nggak buangnya? Saat itu apalagi kebelet ikhlas nggak? Ikhlas sekali terus nah. Nggak pernah teringat lagi apa yang kita makan kan? Nggak pernah. Nah kira-kira bapak ibu mohon maaf, saya menganalogikan begitulah ikhlas ini. Nggak ingat-ingat lagi. Jangan lagi ingat kesalahan sahabat kita, jangan lagi ingat kesalahan tetangga kita, jangan lagi ingat kesalahan saudara kita, tapi ingatlah kesalahan kita. Kalau kebaikan kita, jangan pernah kita ingat. Ingatlah kebaikan orang, supaya apa? Supaya kita mau memaafkan kesalahannya. Janganlah gara-gara satu kesalahan kawan kita, tetangga kita
hilang kebaikan-kebaikannya yang banyak dia berikan sama kita. Kadang-kadang kita manusia itu begitu. Manusia ini kita begitu Bapak Ibu. Banyak dia buat baik, gara-gara satu kesalahannya udah kita ceritakan kesalahannya, seolah-olah dia tak pernah berbuat baik sama kita. Kita juga kadang begitu. Kita berbuat baik sama orang, satunya kesalahan kita, tak ingat orang lagi pak kebaikan kita, hanya kesalahan orang, kesalahan kita yang diingat-ingat orang. Makanya ada kata pepatah, jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Jangan gara-gara hujan satu malam hilang kemarau setahun. Jangan gara-gara satu kesalahan orang hilang kebaikan-kebaikan yang sudah dia perbuat dan dia berikan kepada kita. Ayo Bapak Ibu saling bermaaf-maafan kita. Jangan lagi ingat kesalahan orang lain. Ikhlaskanlah hati kita. Jangan karena kita tidak dihormati orang kita katakan dia sombong. Ingat kalimat sombong itu keluar karena apa? Karena kita terlalu minta dihargai. Makanya keluar kalimat sombong. Ketika orang tidak menghargai kita, maka keluarlah ucapan kita sombong si fulan. Kalimat orang pelit kita keluarkan kepada orang kaya, mohon maaf, itu karena apa? Karena kita terlalu berharap dengan apa yang dia berikan kepada kita. Ketika dia tidak berikan kepada kita, maka keluarlah kalimat pelit. Ibu pernah berharap sama Pak Jokowi? Pernah berharap dikasih duit sama Pak Jokowi? Tidak pernah ibu berharap. Makanya ibu tak pernah bilang Pak Jokowi pelit. Karena ibu nggak pernah berharap sama Pak Jokowi. Laki ibu pelit ibu bilang sering. Kenapa? Karena ibu selalu berharap dengan apa yang diberikan laki. Makanya keluar kalimat pelit. Maka kalimat pelit dan sombong itu keluar bukan karena orang kaya yang pelit, bukan karena dia pejabat dia sombong, kitanya saja terlalu minta dihargai. Maka hilangkan perasaan itu, jangan merasa hebat, jangan merasa tinggi, karena semua kita rendah di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di hadapan Allah bukan orang tertinggi jabatan, bukan orang banyak harta, tapi orang yang takwa kepada Allah. Hakikat takwa itulah yang harus kita raih. Ingat-ingat, kenang-kenang Ramadan yang lalu sudah kita lakukan. Habis Ramadan ada nggak gelar takwa itu sudah kita dapatkan? Maka koreksilah satu persatu dari mulai Al-Baqarah sampai Al-Imran tadi. Ada 6 cirinya yang saya sebutkan. Pertama, percaya dengan yang gaib, sudah kita yakini. Yang kedua, mendirikan sholat, sudah kita mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, membelanjakan rezeki yang dari Allah untuk agamanya, mungkin sudah kita buat, tapi jangan hanya di bulan Ramadan. Yang keempat di surah Al-Imran, membelanjakan harta, bersedekah, berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Itu keempat. Yang kelima, mampu menahan amarah. Yang keenam, kita memaafkan kesalahan orang lain. Ada nggak yang enam ini sama kita? Kalau ada, insya Allah kita sudah mendapatkan gelar yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan semua kita di Ramadan yang lalu mendapatkan gelar takwa itu. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun kita jarang berjumpa. Saya ceramah mungkin tadi barusan ini banyak kesalahan saya, banyak kalimat-kalimat kasar, ngomong-ngomong kasar yang menyinggung hati perasaan Bapak Ibu. Itulah saya tidak bisa ceramah dengan bahasa halus Pak, karena saya bukan makhluk halus. Kalau saya makhluk halus, pasti saya pakai bahasa halus. Karena saya makhluk kasar, makanya kadang-kadang omongan saya keluar omongan yang kasar. Tapi itu bukan kesengajaan, itu adalah kesalahan saya. Yang baik pasti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, jangan disimpan ke dalam hati. Kalau ada kata jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata saya yang salah, tolong jangan laporkan ke polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata saya yang salah, janganlah ceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata saya yang salah, ini masih bulan Syawal, maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, yang matahin kurang kerjaan. Kalau ada kata saya yang salah, tolong jugalah saya dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah
kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, tapi kalau tidak ada sumur di ladang jangan pula kita nggak mandi-mandi. Burung ini burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah dulu buah kedondong. Udah dulu dong. Buah mangga, buah pepaya, itu aja lah ya. Ya. Terakhir, motor tank bawa kayu. Thank you, I love you. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna imanan kamila wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbula wa tawbatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma taqabbal minna du'aana wa niyatana wa hajatana wa maqsudana innaka antas sami'ul alim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil ar-rahmah wat tawfiq wal hidayah wal inayah wal ma'unah was sakinah wal mawaddah wal rizqi wal ilmi wal barakah was sihhata wal afiyata was salamata wal ni'mata wal maghfirah alayna hadhihi al-jama'ah bi barakati ya Allah fi majlis ilmi ya mujib as-sa'il ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.